Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa ja'ala lailatahu lailatal qiyam. Tsumma nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'addim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil khitam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratal mukarramin wal muhtaramin, para pemirsa, hafizakumullah wa ra'akumullahu jami'an. Puji syukur alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan bagi hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, hingga memasuki puasa yang ke-10 ini kita sehat dan sempat melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah, baik ibadah yang bersifat wajib maupun ibadah yang bersifat sunnah. Kita memohon kepada Allah, semoga rangkaian-rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada Ramadan tahun ini itu lebih berkualitas, lebih bermakna dibandingkan dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada Ramadan tahun lalu. Amin Allahumma amin. Para shoimin dan shoimat, para pemirsa rahimakumullah, seluruh ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ibadah yang bersifat mahdhah, entah itu ibadah sholat, ibadah zakat, haji, maupun ibadah puasa Ramadan, semuanya itu mengandung hikmah-hikmah, dan semua ibadah-ibadah tersebut tidak hampa dari yang namanya hikmah. Namun ada kalanya hikmah di balik ibadah tersebut, ada kalanya maknanya bisa dijangkau oleh akal manusia, dan ada kalanya hikmah di balik ibadah tersebut maknanya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Siyamur Ramadan, ibadah puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada umat akhir zaman, umat Kanjeng Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban sebelum terjadinya perang Badar. Tujuannya adalah untuk menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau, sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun,
agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, para pemirsa, para shaimin dan shaimat rahimakumullah, puasa yang didasari dengan keimanan, puasa yang didasari dengan ihtisaban, itu mengantarkan kepada shaimin shaimat menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan ketakwaan itu mengantarkan kepada shaimin dan shaimat dapat membersihkan ruhaniyah, dapat menyehatkan ruhaniyahnya. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 beliau mengatakan, tujuan daripada disyariatkannya puasa yang pertama kata beliau adalah at-takhalluq bi khuluqin min akhlaqillah azza wa jalla wa hiya as-samadiyah. Tujuan utama disyariatkannya puasa kata beliau adalah kita itu mencontoh at-takhalluq bi akhlaqillah, mencontoh sifat-sifat Allah, yakni sifat as-samadiyah. Apa itu sifat as-samadiyah? Sifat as-samadiyah adalah di mana kita tidak butuh kepada sesuatu, tapi sesuatu yang butuh kepada kita. Diharapkan orang yang berpuasa terbentuk di dalam dirinya karakter tidak tergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung kepada tahta, dan tidak tergantung kepada atribut-atribut keduniawian yang lain. Diharapkan orang yang berpuasa, rohnya, jiwanya tidak menghambakan diri kepada harta, tidak menghambakan diri kepada tahta, dan tidak menghambakan diri kepada atribut-atribut dunia yang lain. Yang kedua, kata Imam Ghazali, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tujuan disyariatkannya puasa adalah al-iqtida bil malaikah fil kaffi anis syahawat bihasabil imkan. Kita disuruh mengikuti jejak para malaikat, bagaimana para malaikat itu bisa menahan, mencegah syahwat-syahwatnya. Karena bila para shaim dan shaimat tidak bisa menahan hawa nafsunya di dalam berpuasa, tidak bisa mencegah syahwat-syahwat keduniaannya, maka otomatis syahwat-syahwat tersebut bisa merusak kesehatan ruhaninya, bahkan bisa menghancurkan kesucian ruhaniyahnya. Na'udzubillah. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain hikmah daripada puasa adalah menyehatkan rohani. Puasa Ramadan juga bermanfaat bagi kesehatan badani. Di dalam hadis, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Abu Nuaim, dan Ibnu Sunni. Meskipun hadis ini hadis dhaif tingkatannya, tapi secara makna sahih. Nabi Muhammad bersabda, sumu tasihu, puasalah engkau, maka dengan puasa engkau akan mendapatkan sebuah kesehatan. Dan di dalam asar, para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, ada ungkapan yang mengatakan al-ma'iddatu baitul ma', lambung atau perut itu adalah rumahnya penyakit. Al-ma'iddatu baitud da',
Jadi lambung atau perut adalah rumahnya penyakit. Wal himyatu ra'sul dawa'i. Menjaga, merawat lambung, menjaga, merawat perut dengan cara berpuasa diantaranya adalah ra'sud dawa, permulaan daripada pengobatan. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para dokter-dokter modern pada masa ini semua bersepakat bahwasanya puasa adalah min anjail adawiyati, adalah obat yang paling manjur, obat yang paling mujarab liman yusobu bimarudi sukri, bagi mereka yang menderita diabetes, bagi mereka yang menderita penyakit gula, maka obat yang mujarab diantaranya adalah puasa. Tidak hanya penyakit gula, mereka yang terkena penyakit maradus salli, penyakit paru, wasyaraton, dan penyakit kanker, kata para dokter zaman sekarang bahwasanya puasa adalah obat yang manjur untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa yang kita kerjakan pada tahun ini dapat memberikan efek positif baik pada kesehatan ruhaniyah kita maupun kesehatan jasmaniyah kita. Dan kita memohon kepada Allah semoga puasa yang kita kerjakan pada tahun ini itu lebih bermakna, lebih berkualitas dibandingkan rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan yang kita kerjakan pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian para pemirsa, apa-apa yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.